Apa yang masih hangat? Ini Pak, biasa. Ada yang lebih hangat lagi. Gorengan. Ada yang lebih hangat lagi. Berita tentang Emmanuel Macron. Tahu nggak Emmanuel Macron? Taunya makaroni. Kalau Macron itu makanan, ada lagi makaroni. Oh, ada lagi marconi. Kalau marconi tau nggak? Tahu Marcona itu. Marconi nggak tahu. Penemu radio. Nah, Kalau di kapal Marconis. bukan marconi. Marconis ini perwira radio. Itu ngomong pakai sanitizer dulu dong. Oh iya. Oh iya. Terima kasih udah diingatkan. Iya. Pak Toto udah pakai belum? Ya. Udah Pak. Udah pakai belum? Udah dari tadi. Jadi ada yang lebih hangat dari Ini lagi hangat nih. dari gorengan Pak Ini. Toto. Ada, Ya. yaitu pernyataan Emmanuel Macron yang melukai umat Islam di seluruh dunia. Dan ternyata setelah diselidiki kebiasaan itu, ya awalnya dia memberi kebebasan kepada salah satu majalah, Charlie Hebdo, untuk bertindak semaunya, menerbitkan gambar, berita, karikatur sebebas-bebasnya atas nama kebebasan bicara, atas nama demokrasi. Karena memang Prancis itu menganut sistem liberal, sekuler, tepatnya sekuler. Jadi sekuler itu memisahkan antara agama dan negara. Gitu. Pernyataannya apa sih Ki sebenarnya? Yang melukai itu pernyataannya? Ya artinya memberi kebebasan untuk Charlie Hebdo memuat apapun, walaupun itu melukai umat Kristen, umat Katolik, umat Islam. Jadi buat dia bebasnya bukan hanya Ya. mendukung umat Islam aja ya? Iya, bukan hanya umat Islam aja. Cuma memang umat Islam itu kan memang dalam ajarannya itu harus fanatik. Kalau nggak fanatik gimana? Kita harus menjaga marwah. Ya semua agama harus. Semua agama harusnya fanatik. Misalnya Tuhan kita atau Nabi kita dihina ya harusnya kita bertindak. Betul. Harus Jangan bertindak. diem aja ya Mbak ya. Oh, Iya dong. Nah terus di mana tak perjuangannya? Nah, Kalau terus yang bijaksana ya nggak ada bijaksana. iya. Ini Tugas- ngomong mau ngopi nggak nih? Wih, mau. Oke, ngopi. Mau dong. Ini juga harusnya hangat nih kopi. Kopi panas. Panas. Seperti Sepanas isu yang sekarang. isu yang sekarang. Iya, jadi gitu. Dan negara-negara Arab mencetuskan ide untuk memboikot produk-produk Prancis, kita sepakat. Ya. Sampai masyarakat Prancisnya kan di Prancis sendiri kan banyak umat Islam juga, Ya. mendorong presidennya supaya minta maaf sehingga produknya itu batal diboikot. Betul. Karena kalau diboikot kan kasihan rakyatnya, yang tidak bersalah jadi kena juga. Tapi sebenarnya tidak hanya berhenti pada minta maaf saja sih. Harus berubah ya. Loh ya, namanya minta maaf nggak boleh mengulangi lagi. Nah, ternyata kan tingkah laku ini sudah dimulai sejak zaman dulu tuh. Udah zaman dulu. Sultan Jadi, kedua ya. jadi memang ketika Charlie Hebdo menerbitkan itu kan menimbulkan ini kan keresahan terus timbul huru hara gitu kan. Nah tapi memang kebebasan bertindak ini udah dari dulu. Ya. Udah ini. Dan kalau misalnya mau di ini ya bukan sentimen agama ya, Prancis terhadap Islam itu memang udah dari dulu, bukan benci sih, memang udah menindas dari dulu. Ada peristiwa pembantaian. Ya itu kan Aljazair, itu kan dulu waktu dijajah Prancis itu kan sampai ada 18.000 Muslim yang dipenggal kepalanya, dan itu dimasukkan dalam satu museum, bahkan sampai diperingati dalam satu perangko yang gambarnya kepala-kepala gitu. Ya. Dan itu menurut aku kan mengabadikan atau prasasti kekejaman. Tapi terima kasih Pak Toto. Ininya hikmah daripada itu. Prancis salah satu negara di Eropa yang penduduk Islamnya itu berkembang pesat. Ya. Cukup berkembang pesat. Sebenarnya sih kita nggak melihat apakah dia beragama Islam atau bukan Islam. Yang terpenting adalah kesadaran untuk mencari kebenaran. Itu lebih penting. Kesadaran untuk mencari kebenaran, dia menemukan apa, silakan kebenaran menurut dia. Dan ketika berbicara tentang kebebasan tetap harus ada koridor-koridor. Oh iya dong, itu tetap ada batas. Orang dikasih kebebasan sebebas-bebasnya, tetap tidak bisa memanfaatkan kebebasannya. Oke, misalnya, udah saya kasih kebebasan. Dalam Al-Quran ya, itu juga ada, ditantang manusia, silakan kamu tembus langit, silakan kamu tembus bumi.
Ya tetapi kemampuan menembus pun nggak sampai matahari. Paling kalaupun sama matahari mall, ya kan? Udah dibuka gitu. Udah dibuka, Udah gitu gitu pun. PSBB. Nggak belum sampai ke sana. Ya mungkin nyampe bulan aja masih kontroversi kan. Panas banget nih. Ya benar-benar. Panas. Namanya kopi Macron itu ya. Gitu. Atau kebebasan untuk menembus bumi. Dia nggak sanggup menembus bumi karena dalam inti bumi itu suhunya Panas banget berapa ribu derajat, iya kan? Itu bahannya itu dari logam cair, platinum, terus vanadium segala macam itu atau nikel itu di dalam tubuh ini. Dan lapisan-lapisannya dia ditantang, silakan kalau bisa tembus. Silakan tembus langit, silakan tembus bumi, tapi tetap ada batasnya. Memang manusia udah bisa mengurangi keterbatasannya, dia bisa terbang dengan menggunakan hukum Bernoulli, dia bisa perbedaan tekanan udara, dia bisa terbang. Dengan temuannya Leonardo da Vinci, dia bisa menyelam, ya kan, pakai tabung itu. Penemu awalnya tuh Leonardo da Vinci itu, dia bisa menyelam. Jadi keterbatasan tetap nggak bisa. Nah sekarang ilmuwan kedokteran berusaha untuk melawan kematian. Bagaimana orang yang udah mati itu bisa dihidupkan kembali? Ada wacana tuh. Ada wacana situ. Ya, makanya kan mayat-mayat itu disimpan di dalam es, diawetkan, nanti suatu waktu teknologinya nyampe, dokternya dihidupkan kembali. Pertanyaannya, apakah yang masuk itu arwah yang dulu atau bukan? Kan gitu kan. Ternyata kan arwah yang lain atau jin atau kan kita nggak tahu. Tapi Sebenarnya kalau gitu dimiliki orang Jawa duluan ya. Rogo Sukmo. Oh kalau Jalangkung. Ya? Jalangkung. Oh iya Jalangkung. Iya. Oh kalau Jawa sih angkat kok. Itu keren banget Jawa itu. Jawa itu keren banget. Tapi Jawa itu pengertian luas ya. Jawa itu artinya Indonesia ya. Kita balik lagi ke kebebasan nih. Ya kelakuan menghina atau kebebasan yang bablas ini juga sebenarnya juga bukan hanya di Perancis. Pernah terjadi di kayak kemarin kan seperti musim libur kan, Cina juga Ya. di India Ya. gitu kan. Persis. Nah ini sebenarnya kejadiannya terus berulang-ulang nih, tempatnya aja yang beda, pelakunya aja yang beda. Iya. Gitu kan. Nah seharusnya bagaimana nih sama umat-umat beragama, terutama Islam yang sering membahas ini. Jadi sebenarnya kenapa timbul pembantaian? Kenapa? Karena misalnya orang punya keyakinan ini, dia mau orang lain juga punya keyakinan yang sama. Ketika dia punya keyakinan yang berbeda, dia nggak terima, dipaksa lah. Dipaksa nggak mau, ya dibantai. Itu terjadi kayak gitu. Jadi itu satu, pembantaian atas dasar keyakinan yang berbeda. Kedua, pembantaian atas dasar ras yang berbeda. Ketika Hitler membantai konon sampai 6 juta Yahudi di Jerman dan di Eropa yang lain, kan terkenal dengan Auschwitz, ya, di kota Auschwitz ada Holocaust itu kan, dan cara pembantaiannya juga sadis. Dan sejarah mencatat itu pembantaian itu suku ini, agama ini membantai sekian juta, itu Pol Pot, ya kan. Terus ya mungkin Indonesia juga ada sejarah kayak gitunya juga. Tetapi yang terpenting bahwa kalau sekedar korban perang sih nggak apa-apa. Artinya sama-sama sama-sama fight ya, itu nggak masalah. Nilai sama-sama bersenjata, sama-sama kuat. Tapi kalau yang satu lemah, tidak berdaya terus dibantai, itu yang perlu dicerca. Contoh lagi teriak omnibus law, tiba-tiba digebukin ya kan? Nah itu nggak benar itu. Yang satu bawa senjata, satu nggak bawa senjata. Ngomong-ngomong diusir udah ditandatanganin loh. Kita lagi hangat-hangat ini tiba-tiba. Iya, itu. Main Tekken apa main Tekken itu? Udah 15-an. Kebebasan Kebebasan, ya. itu. Ya, tapi kalau mudah-mudahan itu yang terbaik ya. Itu kata yang tepat apa ya? Kata yang tepat kita ngopi seruput dulu. Biar kata 12 ini. Lalu dalam syairnya untuk mengantisipasi atau untuk mengingatkan Perancis, apa yang sudah Anda lakukan? ya kita ini menyerukan udah
Kalau memang kita mampunya jangan mengkonsumsi produk Prancis, ya udah kita Stop terus. stop, jangan dulu sampai tobat dulu tuh terus dari Prancis baru kita ini lagi. Tapi lagi gini lah, itu begitu saya lihat daftar produk made in Prancis yang masuk itu Abruk-abruk. banyak yang minta, lantas kita bertanya Di mana produk kita ya? di mana produk kita, kita bikin apa? Itu sedih saya, Iya, sedih. Dari tas, make up, makanan, minuman, apalagi Itu sampai air minum. sampai air minum, sampai makanan, semuanya Prancis. Emang kita nggak bisa bikin air minum kemasan gitu Nah, gimana? padahal Prancis itu luasnya berapa dibanding Jawa aja nggak ada apa-apanya. Itu kan, aduh, gimana itu? Obat-obatan, semuanya dari Prancis. Kan ngeri. Tas dan semuanya mahal. Geblek. Untung bagus tempe. Dia nggak bisa produk. Apaan? Tempe nggak bisa dibikin produk. Itu bahannya juga impor. Kedelainya ya? Kedelainya dari mana? impor. Kedelainya Tapi impor. nggak berbau Prancis dia. Enggak sih, Nggak bau. masih Asia sih. Masih Kalau Asia. tempe di Frankfurt Hong. Ya kan? Iya, itu jadi bahan renungan loh. Lantas produk kita apa? Jadi ada banyak hikmah sebenarnya ini. Baik mengingatkan tapi juga mengingatkan diri sendiri kan. Tapi setelah ada boykot itu, saya cek di rumah, adakah produk-produk Prancis yang sudah saya beli? Nah, pertanyaan gitu kan? Ya. Kita lihat. Oh, alhamdulillah nggak ada. Ada sebagian produk Itali. Tetangganya, ya kan? Jadi enggak lah. Saya sih nggak ada saya beli produk Prancis. Adanya juga dikasih sih sebenarnya. Ya itu yang masalah juga sih. Ya berhubung udah dikasih habisin dulu ya. Iya. Iya. Yang penting nggak beli. Kopinya diminum dulu loh. Panas Iya, nih. mumpung masih panas. Oh, ini adem. Sesuai berita. Wah itu kopi kemarin itu. Kasus. Oke. Jadi pesennya walaupun dibahas kebebasan, orang tidak bisa berbuat sebebas-bebasnya. Ya. Itu hikmah. Kebebasan Tetapi- bukan untuk sebebas-bebasnya. Iya, kebebasan menurut sebebas-bebasnya. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Orang lain juga pengen bebas, kita pengen bebas. Jadi ada irisan di situ. Atau kita punya hak, orang lain punya hak. Hak kita dibatasi oleh kewajiban kita atau dibatasi oleh hak orang lain. Boleh bicara tapi jangan melukai. Nah, gitu kan. Boleh melukai asal ikhlas, boleh melukai. Nah makanya Napoleon Bonaparte dia lebih takut ujung pena daripada ujung tombak, ujung senjata. Kenapa? Karena pena, ujung Pengaruh lidah lebih itu, banyak. ujung lidah itu lebih berbahaya. Dalam agama juga lidah lebih berbahaya. Gibah, gosip, fitnah, itu ujung lidah semua, membakar amalan. Oh, Tapi Anda kenapa terakhir tuh bicara gibah keluarnya? yang mana? Oh, iya. Itu udah tobat itu. Ya, Iya, apa? medianya udah tobat. Medianya orang yang belum Jadi saya pindahin supaya bertobat kan, buktinya kan tutup. Anda ini saya disuruh duluan Anda di belakang. Oke, sebuah puisi. Pak Toto? Ya. Puisi Pak Toto. Oke. Pak Toto nggak ngomong loh. Apa Dari itu? tadi nggak ngomong. Dan tadi bukan ngomong. Aduh. Tentang apa nih? gimana nih? Oke, ini tentang kebebasan sesuai temanya. Bebas tapi nggak boleh, bebas tapi tidak boleh melukai. Aku ingin bebas bicara. Aku ingin bebas bertindak. Aku ingin bebas. Bebas yang tanpa batas. Ya, engkau telah dibebaskan untuk bicara. Silahkan bicara semaumu. Bicara sekuat kau mampu. Bicaralah, teriakan. Keluarkan makianmu. Keluarkan cacianmu.
Keluarkan kekesalanmu, keluarkan kemarahanmu, keluarkan keluh kesahmu. Kamu boleh bicara, tapi ternyata kau tak bisa memanfaatkan kebebasanmu. Kamu terkurung oleh rasa capekmu. Kamu berhenti bicara, kamu berhenti memaki, kamu berhenti menghina, kamu berhenti dengan sendirinya. Dibatasi oleh kelemahanmu. Wes, Udah, Mbak. udah. Pertama. Ya lo jangan lama-lama lah. Iya, penuh arti tapi Mbak ya. Apa tuh artinya? Siapa yang tak tahu ya? Aduh. Artinya harus ngopi Pak Toto. Ini harus minum aja Gue lagi baca ini kok tiba-tiba teringat gerakan 212. Itu langsung dirender aja Ki. Maka Andrit Ini gorengannya Mbak Ki ngomong panas. Bener ya, nggak ada campur tangan Prancis nih gorengannya. Aman, nggak ada. Laman saya mau. Nggak ada. Tapi goreng gitu. jadi kembali ke produk dalam negeri. Iya. Cintai produk dalam negeri. Apapun itu. Harus Ya kan? itu Mbak Ki ya. Bentar. Itu mantap. Apaan? Ada apa tuh tempe tahu pisang? 1.500 tapi 2 kredit nggak apa-apa. Astagfirullah, kasih 5.000. Nah ini nih, Bahasa baru mau beli produk dalam negeri 1.500. bahasa Prancis yang jadi serapan bahasa Indonesia apa? Kayaknya nggak ada ya. Belum mungkin. Menurut lo? Ada ya? Kalau Italia ada. Oh, bukan Italia. Kalau Arab sih banyak. Ya, aku ya udah mau banyak. Kayaknya ada Prancis. Apa? Ada. Ada ya? Nggak ada apa nggak tahu? Nggak tahu. Nggak ada deh. Berarti jangan bikin yang susah-susah ya? Iya. Lu mikir apa makannya gorengan mikirnya susah. Ribet malah. Aduh. Berarti outputnya lebih besar daripada input. Beda, makanya Pak Toto. Oh iya Mbak Ki. Sambung ya? Oke, sudah saya hitung ini semuanya totalnya. Ingat Pak Toto, Iya Mbak. jangan produk Prancis. Oh iya, ini produk Indonesia semua. Tenang aja Mas Bongkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah banyak Mas Bongkar utangnya nih. Paspor dulu lah, catat. Kapan bayarnya nih? Aduh. Aduh, alhamdulillah. Pagi ya. Benerin beberapa panas.